selagi ada kesempatan buat ngaji, masih dikasih umur, panjang umur, sehat, afiat, pakai buat ngaji, ngaji baca Quran, ngaji belajar kitab, fikih, atau mengulik baca buku, telaah buku, materi-materi pelajaran-pelajaran yang udah dipelajari dari pengajian, dari melihat di TikTok kah atau di Instagram kah, iseng lagi scroll Instagram nemu postingan bagus, di screenshot, dikumpulin screenshotnya sampai dikumpulin jadi satu buku kah. Selagi masih ada umur, panjang umur, sehat, terlebih lagi di usia muda, gunain waktu sekecil, sedikit, sebentar, apapun itu, mau 1 menit, mau 5 menit, karena waktu ini, umur kita ini adalah modal utama untuk kehidupan kita nantinya, esoknya pengen seperti apa. Jadi gunain waktu selagi masih sehat nih, karena nggak bakal bisa kita tahu nikmat sehat itu ketika kita masih sehat. Kalau udah dikasih sakit, misalnya mata udah nggak bisa ngelihat, kudu pakai kacamata kemana-mana, kita nggak bakal bisa ngerasain gimana pandangan yang enak bisa ngelihat tanpa pakai kacamata. Kenapa kita nggak gunain waktu itu pas sebelum pakai kacamata buat baca Quran, buat belajar, buat ngafalin mutun, ngafalin matan kitab? Kenapa kita nggak gunain? Baru berasanya apa? Ketika udah dikasih pakai kacamata. Mana-mana harus pakai kacamata nih. Gimana sih rasanya? Ya kurang enak aja, karena kita lebih enak lihat langsung gitu tanpa ada kacamata. Kalau misalnya ada kudu pakai kacamata biar jelas. Jadi kalau misalnya kacamata yang nggak ada, kita nggak bisa, kurang maksimal. Tapi dibalik semua itu, tentu kita harus selalu berusaha menghilangkan alasan-alasan apapun itu, karena alasan-alasan seperti itu, ntar waktu lagi sibuk nih, ada yang pengen kerjain ini. Kalau misalnya kita terus ngikutin arus aliran yang dimana kita nggak mendapatkan waktu sedikit pun, misalnya buat belajar, buat ngaji kitab, buat ngaji Al-Quran, kita kudu harus nyisain waktu kita. Kita harus sediain waktu kita buat hal-hal seperti itu, karena memang hal-hal yang nggak enak itu kadang sesuatu yang baik, tapi kalau hal-hal yang enak itu kadang nggak baik buat kita umumnya gitu, buat saya sendiri. Karena memang hal-hal yang enak itu kadang mendelema kita gitu dalam kenikmatan yang fana, sehingga kita dilema dengan kenikmatan itu, lalu kita tertinggal begitu saja, tertinggal dari hal segi keilmuan. Misalnya kenikmatan main HP, main game terus, sampai lupa umur udah 20 tahun, sampai lupa kalau udah punya anak, sampai lupa kalau misalnya udah umur 40 tahun. Gak berasa berjalan gitu waktu terus menerus. Maka sebagai rem kita gunain waktu kita untuk ngaji kitab, ngaji Al-Quran. Sebagai celengan kita, amalan kita nanti kita akan tebok nanti di akhirat. Insyaallah, semoga kita dikehendaki menjadi orang-orang yang baik, biar bisa jadi orang. Yang namanya orang itu, kalau kata orang-orang dulu, disebut orang kalau udah jadi sukses. Yang namanya orang kaya itu orang disebutnya orang baru kaya. Yang namanya manusia, kita manusia belum jadi orang. Maka biar jadi orang, kita harus berusaha memperbaiki diri kita, mengupgrade diri kita. Sekecil apapun itu, jangan pernah lihat pencapaian seseorang, jangan pernah menilai, membandingkan dirimu dengan diri orang, karena kehidupan kita beda-beda. Hanya orang-orang yang membandingkan kehidupan dirinya dengan orang lain adalah orang yang gak punya kehidupan. Jadi nikmati, syukuri seberapa kecil apapun kenikmatan yang ada dalam diri kita. Hanya kita yang bisa mensyukuri nikmat tersebut. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
sesungguhnya Allah itu dekat dengan hambanya, mau hamba itu bermaksiat, mau hamba itu jauh dengan Allah, sungguhnya Allah tetap dekat. Jadi bedanya kalau kita musuhana manusia, tentu manusia ini akan benci sama kita, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bidzatis sudur, yang mengetahui maha lebih mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada kita, keinginan kita, yang baik untuk kita, yang buruk buat kita seperti apa. Maka jalan itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Skenarionya Allah yang ngatur, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus maksimalkan usaha kita untuk menjadikan diri kita ini selalu condong dalam kebaikan. Tentunya kita harus menyisihkan waktu kita dengan usaha. Karena kalau misalnya kita nggak usaha nyisihin waktu, kita nggak akan bisa dapatkan kesempatan buat ngaji Al-Quran, ngaji kitab. Karena bakal ngalir arus itu, kecuali arus itu dibendung dengan bendungan menjadi sebuah kolam air, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk itu, untuk ngaji, untuk baca, untuk belajar. Jadi sign waktu kita buat ngaji, buat belajar, yang sampai waktu kita berkurang, berlalu begitu aja.